Shalom, Shalom, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar jemaat semua? luar biasa. Kita percaya dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat hari ini, meskipun suasana hati kita mungkin sedang tidak baik, suasana pikiran kita banyak yang dipikirkan, entah berhubungan dengan keadaan dan lain-lain, kita percaya satu hal, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada dan kita jadi berkat baginya. Amin ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Biarkan pada hari ini ya Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur bagimu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Baik di masa suka kami maupun di masa duka kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Untuk kami mau selalu dekat dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk selalu Tuhan menaikkan syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan, Engkau tahu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu
dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita dapat syukur kita kepadanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah pencipta langit dan seluruh isinya ya Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak Engkau ketahui dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tahu seluruhnya Tuhan. Engkau tahu setiap bagian dari diri kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu untuk menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Biar segala kuasa puji hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
pujian, hormat, dan kemuliaan Tuhan itu hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap penyembahan kami Tuhan, biarlah setiap pujian kami Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah kami menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, yang kudus, yang tak bercela ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami mau hidup selalu Tuhan, bertumbuh berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bisa diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu Tuhan ada di setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap puji nama Tuhan. Saya sedang berjemaat sendiri. Kita mau katakan besarkan nama Tuhan. jiwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin ya. Kita dijadikan hidup yang baru. Kita mau katakan, Kau gunung batuku.
percaya satu hal, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Amin ya. Haleluya. Dipersilakan Ibu. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Tidak hanya bagi kami yang sudah mengenal Engkau, tapi juga bagi orang-orang sekitar kami yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi pancaran kehidupan bagi mereka yang membutuhkan kasih karunia-Mu. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kita mau katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Rumah-Mu, agar
syukur, hormat, kemuliaan, puja hanya bagimu Bapa di surga, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami selalu bersyukur sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, memohon kepadamu Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus, Engkau tolong hamba-Mu ini oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan seturut dengan isi hati Tuhan, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang mendengarkan secara online, semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, kuasa si jahat yang mau mengganggu pikiran kami, hati kami, ibadah kami ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus dengan sangat luar biasa tercurah di tempat ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau yang maha kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saya kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Satu pasal saja. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kalau udah ketemu, sama-sama katakan amin dan kita bangkit berdiri ya. Haleluya. Sudah ketemu saudara yang kasih Tuhan? Amen. Semua baca ya, supaya yang di rumah juga bisa mendengarkan. Atau yang di rumah bisa buka ayat ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. 1, 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu pertama disebut Kristen. Yes, terima kasih. Di Antiokhia lah untuk pertama kali apa? Mereka disebut Kristen, ya. Kristen, saudara. Maka tema khotbah pada pagi hari ini menjadi orang Kristen. Haleluya. Ini saya rasa sudah sering ya, tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pasti mendapatkan sesuatu yang baru. Saudara yang kasih Tuhan, coba saya mau tanya, Kerin ada? Menurutmu Kerin, Tuhan Yesus beragama apa? Ayo. Atau siapa yang tahu? Kira-kira Yesus itu beragama apa ya? Kristen ya, bukan ya? Iya, saudara. Jadi gini saudara yang kasih Tuhan, karena kita sering di framing ya, terutama oleh, katakanlah, kalau saya bilang saudara-saudara sebelah udah tahu ya. Gini, Injil itu katanya diturunkan kepada Nabi Isa, atau dalam hal ini kita bilang pada Yesus Kristus. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, akibat framing itu banyak orang yang salah paham, seolah-olah Yesus beragama Kristen. Bahkan Yesus penyebar agama Kristen. Benar apa tidak pernyataan ini? Saya di sana kalau khotbah kita diskusi ya saudara ya. Benar tidak pernyataan ini? Ya, sudah dikasih Tuhan. Saya mau katakan Yesus bukan beragama Kristen. Dan Kristen sebenarnya bukanlah agama. Ya, kita mau tegas di sini saudara. Halo, Kristen bukan agama. Sama-sama katakan amin. Yes. Agama tidak pernah menyelamatkan orang. Ya saudara ya.
Dan seperti saya katakan, Yesus selama hidupnya sebenarnya karena dia memang lahir di kalangan Yahudi, ya dia pakai praktek-praktek Yudaisme. Makanya Yesus disunat pada hari ke-8 sesuai dengan perjanjian Abraham. Ya. Jadi sampai sekarang orang Yahudi walaupun mereka sudah terima Yesus, karena memang sudah tradisi, mereka akan tetap disunat gitu, saudara ya. Jadi Yesus itu selama hidup dia melakukan praktek-praktek Yudaisme. Karena dia memang lahir di sana. Yesus itu lahir dari bangsa Israel, bangsa yang diberkati Tuhan, yang sering dikutuk oleh orang Indonesia. Maka Indonesia pun banyak mengalami kesulitan karena firman Tuhan yang bilang, siapa yang mengutuk engkau akan apa? Akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau akan makanya berkati Israel, saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun sering dikatakan di perjanjian lama mereka bangsa yang tegar tengkuk, tetapi karena sudah ada firman Tuhan yang berkata bahwa mereka bangsa yang dipilih, maka bagian kita selalu berdoa buat bangsa Israel. Itu perjanjian itu tak berlangsung karena apa? Walaupun hari ini banyak orang-orang Israel yang belum terima Yesus Kristus, saudara, tetapi sebagai nation, sebagai bangsa, mereka adalah tetap bangsa yang terpilih, amin, saudara. Makanya lihat, hampir 70% penemuan di seluruh dunia ini ditemukan oleh siapa? Bangsa Israel, saudara. Kita cuma make, tetapi kita sering, kita enggak ya, orang-orang lain ya, saudara ya. kita enggak. Tapi orang-orang yang tidak mengerti suka mengutuki, terkutuk Israel. Sedih aku dengarnya. Ya, saya beberapa bulan ini suka mengikuti itu ya, saudara ya, apa tentang Israel gitu ya, karena akibat pertentangan itu. Kita sedikit dulu bicara tentang Israel sebelum nanti kita menjadi orang Kristen ya, saudara ya. Jadi orang Israel itu banyak menciptakan segala sesuatu yang hebat-hebat. Sebenarnya yang memakai itu justru kebanyakan orang-orang di luar, saudara. Makanya adalah suatu pernyataan yang konyol kalau ada yang bilang boykot apa? Produk Israel. Jangan pakai itu Waze. Jangan pakai itu Google. Ya. Jangan pakai itu Microsoft, jangan pakai itu IBM, apalagi semua, jangan kamu divaksin. Jangan pernah memakai golongan mengapa golongan darah. Karena penemu golongan darah itu, saya rasa Novi tahu ya, itu orang Israel loh. Yang menemukan, kalau tidak ada dia, kita golongan darah A disemprot golongan darah B, mati langsung, saudara ya. Ya. Jadi walaupun mereka tegar tengkuk, ya, tetapi karena Tuhan sudah memilih mereka, kita tidak boleh mengutuki. Saya yakin sih orang-orang Kristen sudah paham semuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menjadi orang Kristen seperti saya katakan tadi, Yesus bukanlah beragama Kristen. Karena sebenarnya Kristen itu seperti saya katakan tadi bukanlah agama. Sekali lagi saya katakan, Kristen bukan agama. Saudara sepakat dengan saya? Amin ya, saudara ya. Karena sebenarnya Kristen itu sendiri berarti apa, saudara? Karena ini dari bahasa Yunani ya, pengikut Kristus. Jadi Alkitab kita perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Ada juga alasannya, karena kala itu bahasa Yunani lah yang menjadi bahasa lingua franca, saudara. Itu bahasa pergaulan. Jadi kenapa ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa lingua franca itu, bahasa pergaulan itu seperti sekarang bahasa Inggris, supaya banyak orang tahu. Sedangkan perjanjian lama tahu ya, karena itu tradisi Yahudi memakai bahasa Ibrani. Jadi memang kala itu ada 3 bahasa yang dipakai di situ. Bahasa negara karena sedang dikuasai oleh Roma, itu bahasa Latin. Bahasa liturgi orang Yahudi, bahasa Ibrani. Bahasa pergaulan atau bahasa lingua franca yaitu bahasa Yunani. Ya, dan dari bahasa Yunani inilah makanya
kalau kita baca sekarang Kristen, yang artinya sebenarnya pengikut Kristus. Itu. Jadi bukan agama. Dan yang mengatakan mereka orang Kristen bukanlah pengikut Kristus itu sendiri. Kalau kita baca tadi, disitulah mereka untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi dengan kata lain sebenarnya kalau kita baca sejarahnya, kata-kata Kristen ini sebenarnya sebagai suatu sindiran, sebagai suatu cemoohan. Bukan karena mereka jahat, ya bukan. Justru karena ada satu pola hidup yang berbeda. Ya. Jadi setelah Yesus naik ke surga, ya, setelah dia mati, bangkit 40 hari terus naik ke surga, dan 10 hari kemudian yang kita peringati minggu kemarin pencurahan Roh Kudus, maka penyebaran kabar baik, kabar keselamatan atau Injil mulai tersebar di mana-mana. Ya. Mulai tersebar tuh. Nah, ada satu pola yang berbeda dari kebanyakan masyarakat kala itu. Apalagi ingat saudara ya, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta 3.000 orang yang bertobat, ya. Sehingga memang ada begitu banyak tiba-tiba kayak kumpulan-kumpulan lah katakan gitu, komunitas-komunitas. Yang pola hidupnya berbeda. Sekali lagi saya katakan, pola hidup berbeda bukan karena mereka jahat, bukan saudara. Kan ada gitu yang terkenal karena pola hidupnya jahat. Kumpulan preman, pokoknya gitu ya saudara ya. Atau apalah segala macam. Tapi kali ini enggak saudara. Justru saudara, mereka disebut orang Kristen, pengikut Kristus, karena ada satu pola seperti saya katakan tadi. Ada satu sistem yang tidak tertulis tapi berbeda dengan cara kehidupan kebanyakan orang. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 sampai 5, kita akan temukan apa kira-kira. Yang pertama saudara dikasih Tuhan dibilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul tentang apa? Tentang Injil itu, tentang kabar baik itu. Yang kedua, mereka saling tolong-menolong. Bahkan yang lebih dahsyat saya rasa saudara masih ingat itu ya, bahwa gini loh. Seseorang itu tidak merasa bahwa ini hartanya, tapi harta masing-masing. Bahkan ketika ada orang yang berkekurangan, dia jual rumahnya terus dibagi-bagi buat mereka, sehingga apa? Yang kuat menolong yang lemah, tolong menolong yang sangat hebat, sehingga di antara mereka tidak ada yang berkekurangan, saudara. Dan pola hidup mereka memang pola hidup yang baik. Ya. Menggambarkan Kristus. Karena sepanjang kehidupan Kristus, dia selalu melakukan yang baik, walaupun dia kadang-kadang kalau ketemu dengan orang-orang Farisi, ketemu dengan orang-orang Saduki, ketemu dengan orang ahli-ahli Taurat, dia suka berkata apa? Munafik. Dia paling Tuhan tidak suka kepada kepura-puraan gitu, saudara. Tetapi dalam cara hidup, saudara, orang-orang Kristen kala itu menjadi the best. Itu saudara. Nanti saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul. Sehingga dari situ disebutkanlah mereka Kristen. Dan di Antioquia itu, kalau sekarang itu kemarin saya coba searching sama saya, itu di bagian Turki ya, negara bagian Turki. Kota itu. Hah? Kota itu. Ya, salah satu kota di Turki hari ini, saudara. Itu sebenarnya. Nah, akibat pola yang berbeda itu, akhirnya mereka disebut Kristus, Kristen, karena menggambarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu dia yang dasar dan luar biasa, saudara. Ya, makanya saya katakan tadi, Kristen itu bukan agama, tapi lifestyle, gaya hidup, saudara yang dikasih Tuhan. Cara hidup, melakukan apa yang dipraktekkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu saudara yang dikasih Tuhan.
Sehingga memang benar-benar kala itu, walaupun kebanyakan dari mereka orang-orang biasa, ya, karena sampai sebelum tahun 300 sebenarnya, kalau kita kembali ini ya, kekristenan itu katakan gitu, itu masih terpinggirkan, masih dianggap orang-orang marginal. Tetapi mereka sudah punya nama, saudara yang kasih Tuhan. Karena seperti saya katakan tadi, mereka mempunyai cara hidup yang berbeda, yang luar biasa, yang digambarkan dengan sangat baik oleh Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas, ya, seorang intelektual, dan memang ini ditujukan kepada orang-orang intelektual kala itu. Maka kalau saudara baca kitab Lukas, itu sangat runut. Semua memang sih runut ya saudara ya, tapi punya ciri khas masing-masing. Yang pernah saya dengar, kalau kitab Matius itu khusus dituliskan kepada orang-orang Israel, maka selalu mengutip kitab-kitab Perjanjian Lama. Di awal aja coba, inilah silsilah Yesus Kristus, langsung dikutip tuh, keturunan ini, karena orang Yahudi itu sangat memegang turunan siapa. Nah, terus kitab Markus itu ditulis untuk orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu tuh nggak suka aneh-aneh, pokoknya pendek-pendek aja gitu tuh. Makanya surat Markus itu pendek ya saudara, cuma 16 pasal kan. Nah, kalau bukan. Nah, Lukas ini ditulis buat para intelektual kala itu. Makanya bahasanya sangat baik, sangat teratur. Itu sudah dikasih Tuhan. Ketika Injil itu dibilang kitab sinoptik ya saudara ya, tahu ya. Gitu. Maka kalau kita baca, kita akan lihat bagaimana praktek hidup orang-orang pengikut Kristus kala itu. Maka mereka disebut pengikut Kristus, saudara yang kasih Tuhan. Nah, dari situlah berkembang seperti saya bilang tadi, sampai pada akhirnya, ini sedikit sejarah ya, sampai pada akhirnya ketika tahun 300-an, saudara yang kasih Tuhan, ketika Raja Konstantin, yaitu Raja Roma, Kaisar Roma, percaya kepada Yesus gitu ya, walaupun ada unsur politiknya, tapi dia menjadi seorang Kristen, maka Kristen itu menjadi agama negara. Semua orang harus Kristen kala itu gitu ya. Maka Kristen mulai masuk ke politik. Terjadi sedikit kemerosotan, dan selanjutnya saudara ya, kira-kira begitulah sejarahnya. Tetapi kita ini bicara nih Kristen di abad awal, saudara yang kasih Tuhan. Ya memang benar, sesudah Konstantin itu terjadi kan, ada pertentangan, bahkan pada akhirnya gereja pun menjadi terbagi dua, ada Kristen Protestan, ada Katolik gitu saudara ya. Ada Ortodoks Syria, sebenarnya dulu satu gitu sebenarnya, ada sejarahnya. Tapi kita hari ini bukan belajar sejarah, tapi yang luar biasa semua percaya, semua pengikut Kristus. Amin saudara yang kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, semua orang sudah mulai mencari Tuhan itu. Tidak mau lagi dikotak-kotakkan, ini agamaku, ini agamamu. Kamu karismatik, kalau nggak tepuk tangan, nggak seru, oi. Katanya gitu kepada orang Protestan. Orang Protestan bilang, kamu tepuk tangan mana disco, katanya gitu dulu ya. Tuhannya sama, tetapi saling mengejek. Nah itu dulu ya, saya aja gitu dulu saudara waktu saya di Sumatera. Ketika ada betel saudara kan, ini pengalaman saya karena tidak mengerti. Jadi ada itu gini, bahasa Bataknya apa ya? Betel di jodoh goan, nah gitu kan. Tahu itu ada orang Batak sini ya. Jadi coba saudara, terus sahabat, Tuhan Yesus tidak berubah. Kita bilang Tuhan Yesus tidak berubah, kita gitu. Karena saya HKBP kali itu nggak pernah ke gereja pula gitu loh, nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu itu. Ya, itu masih kental loh sampai tahun 80-an loh. Seolah-olah karismatik Pentakosta, Protestan, apalagi Katolik, seperti ada satu gap. Oh itu bukan seiman saya, karena saya beribadah bertepuk tangan, bersorak-sorai. Orang-orang Protestan bilang, orang-orang karismatik, orang Pentakosta beribadah tepuk
ikut-ikutan kayak di disco katanya gitu. Terus orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik bilang, orang-orang Protestan beribadah jarum jatuh pun kedengeran, semuanya ngantuk katanya gitu. Ya saudara, kita tidak boleh lagi dipisah-pisahkan seperti itu. Kita back to Bible. Kenapa sih ini saya jelaskan? Supaya kita paham gitu loh saudara. Makanya saya bilang menjadi orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan sekedar beragama saudara. Agama tidak menyelamatkan, amin saudara. Ya, maka berbahagialah kita ketika kita tidak mengenal apa yang namanya agama Allah. Tetapi kita disebut pengikut Kristus. Sekali lagi saya katakan, agama, walaupun arti agama itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, ya, tidak, agama kacau, tidak kacau. Tetapi coba perhatiin saudara, justru karena agama lah hari ini apa? Orang ribut satu dengan yang lain, ya benar ya saudara ya? Ribut loh saudara, ribut loh sekarang. Saling kafir mengkafirkan, saling jelek menjelekkan. Udah sama jelek aja, saling jelek menjelekkan gitu loh. Padahal firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, berdoa buat mereka, Tuhan susah. Haleluya saudara. Maka kita harus back to Bible hari ini saudara. Kita jangan mau dikotak-kotakkan. Saya karismatik, saya Pentakosta, saya Protestan, saya Katolik. Pokoknya kalau kau pengikut Kristus, kalau kau Kristen sejati, kau adalah saudara seimanku. Itu dia, saudara seimanku. Kita tidak boleh mencela. Apa itu Pentakosta? Apa itu karismatik? Berbahasa roh. Si karabara-bala-bala besar karabara. Sandal lama, sandal baru katanya. Kalau begitu dari Tuhan, lu mau ngapain? Ya benar gak sih? Itu kan karunia. Jadi jangan pernah kita menghakimi. Kita juga jangan menghakimi orang-orang Protestan, orang sana itu ketika, aduh, ibadah di sini hening banget ya. Jarum jatuh pun kedengaran, saya ngantuk loh. Saya nunduk-nunduk gini dikira hamba Tuhannya dengan firman Tuhan, padahal karena ngantuk sebenarnya gini-gini. Nanti gitu kan? Karena nggak seperti kita, kalau kita bisa tanya jawab. Karena memang kalau kita baca di Alkitab tidak ada sejarahnya. Makanya saya bilang coba back to Bible. Ini penting saudara dikasih Tuhan untuk membuat kita menjadi seorang Kristen yang sejati, bukan sekedar beragama Kristen. Amin saudara dikasih Tuhan. Nah sekarang apa yang bisa kita pelajari dari Kristen menjadi orang Kristen sejati? Saya sudah coba pelajari gitu saudara ya. Mudah-mudahan saudara dapat menangkap ini dengan baik. Jadi kita menjadi Kristen sejati saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah ketika kita menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia satu-satunya, dan Allah yang inkarnasi, Allah yang menjelma di dalam Yesus Kristus. Amin saudara yang kasih Tuhan. Itulah sebenarnya poin yang pertama harus kita pahami. Apakah saya ini sudah menjadi seorang Kristen yang sejati? Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, saudara harus mengakui bahwa Yesus Kristus itu dialah Tuhan, dialah Juru Selamat dunia yang hidup, dan juga dialah Allah yang inkarnasi di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang menjelma manusia menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Terin coba baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini perhatiin ini. Ini dia poin pertama menjadi orang Kristen sejati. Yang kencang ya Terin. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan
Saudara sudah pegang ayat ini? Saudara? Sudah percaya ayat ini? Ya. Jika kamu mengaku Yesus adalah apa? Tuhan. Kalau bahasa Yunani itu kurios. Tuhan, majikan atau junjungan. Itulah dia. Kalau kamu mengaku Yesus itu Tuhanmu, kurios, junjunganmu, majikanmu, dengan mulutmu, dengan hatimu kau percaya, maka akan diselamatkan. Dan seperti kata Ibrani 1 ayat 3, Karen bisa baca kembali. Ini sering ini saya hampir 3 kali saya khotbah saya kutip ini. Inilah menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Dia adalah gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3, Karen. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, saudara ya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, sampai di situ saudara. Lihat saudara ya. Dia adalah cahaya terang kemuliaan, gambar wujud Allah. Makanya sering kita bilangnya Yesus Tuhan dan apa? Dan Allah kami. Jadi Tuhan dan Allah di situ berbeda. Ketika kita menyebut Tuhan itu berarti ini perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama nanti kalau saudara lihat semua huruf besar Tuhannya, ini perlu saya jelaskan ya. Perlu kita jelaskan itu sebenarnya menunjukkan kepada Adonai, Yehova. Tetapi kalau kita di perjanjian baru perhatikan kata Tuhannya pasti coba Karen T-nya aja huruf besar ya Karen-nya. Ya kan? Allah. Tuhan. Yang itu, yang Roma 10 ayat 9. Coba perhatikan kata Tuhannya. Ya, Tuhannya besar. T-nya kan? Ya, Tuhan. Iya, yang lainnya kecil kan? Nah, saudara akan berbeda ketika menemukan di perjanjian lama. Ini perlu sedikit penjelasannya saudara supaya kita nggak bingung-bingung saudara. Jadi ketika berkata di situ Tuhan, dia adalah Tuhan kita, junjungan kita, majikan kita. Itu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dia juga Allah yang inkarnasi, Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Makanya itulah ketika Thomas setelah melihat Yesus selesai menunjukkan tangannya gitu, apa dibilang Thomas? Engkaulah Tuhanku dan Allahku, katanya. Ya. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Artinya engkaulah Tuhanku dan engkaulah sesembahanku. Ya saudara yang kasih Tuhan ya. Ini penting buat kita saudara supaya kita lebih memahami ketika kita sebut Yesus Tuhan dan Allah kami. Ketika kita mengerti baik-baik dalam itu, maka kita akan bisa larut di dalam pujian itu saudara. Jadi menjadi orang Kristen yang sejati, saya mau katakan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan juga mengakui bahwa dia adalah Allah yang inkarnasi di dalam diri Yesus Kristus. Karena itulah yang dijelaskan para rasul kala itu saudara. Makanya dibilang mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Inilah yang mereka ajarkan saudara. Karena hari saat itu tentu Alkitab belum ada, belum terkanonisasi, masih dengan bahasa lisan atau masih ditulis di papirus-papirus atau perkamen-perkamen saudara dikasih Tuhan ya. Jangan anggap seperti sekarang sudah ada laptop, sudah ada mesin ketik, nggak ada. Tapi memang kebiasaan orang Yahudi itu adalah mereka bahasa tulis, bukan bahasa hafal. Maka luar biasa, kenapa Alkitab itu bisa teratur rapi? Karena memang terbiasa mereka bahasa tulis, saudara. Orang Yahudi itu punya kebiasaan bahasa tulis. Ya, itu dia saudara yang kasih Tuhan. Jadi poin yang pertama, kalau kita mau menjadi orang Kristen sejati, kembali saya katakan,
kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi dan juga Allah yang inkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, menjadi orang Kristen sejati adalah seperti apa yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 8-9. Saudara ada yang tahu kata-kata itu? Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saudara yang kasih Tuhan, menjadi orang Kristen sejati, percaya bahwa keselamatan kita, saudara dikasih Tuhan, itu adalah karena kemurahan Allah, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menebus kita yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga oleh karena kasih karunia itu, kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, dan itu bukan usaha kita. Ya. Bukan usaha kita, saudara. Semata-mata karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, yang selayaknya kita tidak dapat menerimanya, tetapi diberikannya kepada kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Itulah seperti saya katakan tadi. Maka sebenarnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu sebenarnya lagi melakukan ritual-ritual apapun. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena pelayanan, bukan, saudara dikasih Tuhan. Tapi semata-mata karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, saudara. Itu dia. Menjadi orang Kristen sejati harus mempercayai ini. Ada orang bilang, kalau begitu enak banget dong. Dalam hal seperti ini memang benar. Kita dikaruniakan keselamatan, kita dibilang beruntung, benar. Soal orang tidak percaya, yaitu urusannya. Tetapi yang saya pegang, seandainya Tuhan tidak mengaruniakan kasih karunia-Nya, seorang pun, menurut saya, dan itu saya yakin benar sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan sampai kepada Allah yang Maha Suci. Itu, amin, saudara yang kasih Tuhan. Seberapa hebat perbuatan baikmu, ya, seberapa hebat sedekah kita, pemberian kita, seberapa hebat ibadah kita, apakah seberapa hebat kebaikan kita, apakah itu cukup membuat kita layak di hadapan Tuhan? Tidak. Saya kalau sama ibu pembala sidang sering berdiskusi, kalau pakai ukuran-ukuran itu apa? Tidak ada satuannya gitu loh. Ya kan? Seandainya diperbandingkan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat, atau kita pun nggak tahu ini perbuatan baik atau perbuatan jahat nih gitu kan, kita kadang-kadang bingung juga. Terus ukurannya apa gitu loh. Oh, perbuatan baik saya udah 10 kg ini, perbuatan jahat saya masih 3 kg, berarti saya masuk surga, kan gitu kan. Nggak ada ukurannya, saudara, nggak kilogram juga gitu loh. Makanya saya bilang Alkitab kita ini adalah paling benar sedunia, amin, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Banggalah saudara menjadi orang Kristen sejati, amin, saudara. Bangga saudara menjadi orang Kristen sejati. Karena saudara diselamatkan bukan karena ritual-ritual agama, saudara. Ya. Bukan lagi karena memberikan korban bakaran, korban sembelian. Enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi korban anak domba yang sempurna buat kita semua, amin, saudara. Haleluya. Maka seperti saya bilang tadi, coba perhatiin cara beribadah gereja-gereja berbeda kan? Katolik begini, Protestan begini, sesama Protestan aja berbeda. Ada yang baca pengakuan iman rasuli, ada yang tidak, gitu kan? Wah, apalagi kalau pencakutan sama karismatik luar biasa lagi tuh, suka-sukanya tuh.
Bisa dari awal sampai akhir memuji, melompat-lompat, tapi bisa sampai dari awal sampai akhir menangis terus, saudara ya. Sampai pada saya dengar gini, kalau satu agama katanya tidak diatur cara ibadahnya, apakah itu bisa disebut agama? Memang tidak bisa disebut agama, karena Kristen bukan bicara agama. Amin saudara ya. Bukan bicara agama. Soal ibadah memang tidak diatur. Apakah Yesus pernah bilang, kalau nanti saya sudah naik ke surga kamu ibadah, pertama hamba Tuhan yang masuk dulu, dikawal ini, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Saya udah baca dalam kitab, memang bahkan kalau di kisah para rasul cuma sederhana Pak. Mereka berkumpul di rumah-rumah ya saudara ya. Mereka berkumpul di rumah-rumah. Memang mereka menyanyi. Yesus saja menyanyi loh. Saudara percaya nggak Yesus menyanyi? Ada saudara yang kasih Tuhan. Ya. Mereka menyanyi, mereka dengarin pengajaran firman dari para rasul kala itu. Hanya di situ. Jadi kalau dibilang memang kekristenan tidak mengatur tata cara ibadah, itu betul. Makanya kenapa saya bilang kita jangan pernah mencela cara ibadah dari gereja-gereja lain. Karena kita adalah satu tubuh, yaitu apa? Tubuh Kristus. Biarkanlah orang karismatik dan Pentakosta bernyanyi, bertepuk tangan, melompat-lompat, walaupun dia saat itu sebenarnya sangat sedih, saudara dikasih Tuhan. Tapi biarkan juga orang-orang Protestan itu, orang-orang Katolik itu, karena kita semua orang Kristen beribadah dengan cara mereka. Gak apa-apa saudara yang kasih Tuhan. Jadi di zaman serba canggih ini saudara, di era terbuka ini, kita jangan mau lagi di kota-kota kanan ini saudara ya. Belajar terus untuk bersama-sama bertumbuh. Yang penting seperti saya bilang tadi, poin yang kedua tadi, itu kita harus terima saudara yang kasih Tuhan. Ya. Bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan perbuatan, bukan karena usaha kita. Jadi orang suka salah memahami pula ini saudara. Sebelum saya masuk kepada poin ketiga, akhirnya mereka suka bilang, oh kalau Yesus itu Allah, berarti ada 3 dong katanya, Allahnya orang Kristen katanya. Ya saudara ya, sering dengar ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sebenarnya kalau di Alkitab apa yang ada? Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Seperti yang diucapkan Yesus sendiri di Matius pasal 28 ya. Oleh karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau sebagai orang Kristen, kalau kita ditanya, sebenarnya Allah itu ada berapa sih? Saudara bilang 8. Hah? 1, betul saudara. Makanya saudara ya, ketika Yesus ditanya, nanti saudara baca di Markus 12 ayat 29. Ketika seorang ahli Taurat nanya, Guru, kalau gitu apakah hukum yang terutama? Apa kata Yesus? Dia mengutip langsung dari apa yang dikatakan oleh Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel artinya, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itulah syahadatnya saudara. Ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa pengikutnya itu punya Allah 3 saudara. Jadi ingat ini saudara ya, supaya saudara tidak bingung. Di dalam keberapaannya Allah kita itu memang Esa, tetapi di dalam keberadaannya dia jamak saudara. Dia menyatakan diri sebagai Bapa, dia menyatakan diri sebagai Anak, dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Ya memang nafas Tritunggal itu kita temukan di Alkitab. Walaupun seperti sering saya katakan bahwa Tritunggal itu tidak ada tertulis di Alkitab. Tidak ada. Sampai saudara botak sariawan mencarinya, seperti kata Bu Martina, saudara tidak akan menemukan kata-kata itu. Tetapi memang nafas itu ada, dan itu perkataan Yesus sendiri.
Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Allah itu sendiri adalah Esa, saudara. Makanya saya bilang, di dalam keberapaannya, dia adalah satu, Echad. Tetapi di dalam keberadaannya, dia jamak. Dan sebenarnya ini kejadian dari perjanjian lama. Maka saudara kita bisa lihat ya, Yesus menyatakan dirinya di dalam api. Yesus menyatakan dirinya melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Banyak saudara yang kasih Tuhan. Yesus menyatakan dirinya sebagai teofaninya Tuhan, malaikat Tuhan ketika berjumpa dengan Abraham, saudara yang kasih Tuhan. Jadi itu hal yang biasa sebenarnya. Tetapi karena kita sudah di framing, saudara yang kasih Tuhan, Allah orang Kristen itu 3, maka kadang-kadang karena kita tidak tahu menjawab, kita jadi merasa gimana gitu. Enggak, saudara. Kalau orang nanya, berapa Allahmu? 1. Udah selesai. Karena memang jelas. Di perjanjian baru begitu banyak disebut Allah itu Esa. Jadi saudara, pahami ini saudara. Ya. Di dalam keberapaannya dia adalah Esa, dia adalah Echad, dia adalah satu. Tetapi di dalam keberadaannya dia memang jamak, saudara yang kasih Tuhan. Itu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, menjadi orang Kristen sejati saudara adalah tadi di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ia mau supaya kita melakukan perbuatan baik yang telah disediakannya, dan Ia mau kita tinggal di dalam perbuatan baik itu. Atau di Matius pasal 3 salah satu yang dikatakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, menunjukkan saudara sebagai seorang Kristen sejati, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menghasilkan buah, saudara. Kita tidak bisa menjadi orang yang stagnan saja, saudara, yang hanya mengaku saya orang Kristen, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Karena apa, saudara? Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka banyak menolong orang, mereka banyak membantu orang di dalam segala kekurangan mereka, saudara. Mereka berdiakonia, saudara, sehingga nama mereka menjadi masyhur. Makin banyak orang yang percaya. Mereka tidak egois, mereka bekerja sama, selalu ada niatan untuk menolong sesama. Karena itulah yang ditambahkan Tuhan Yesus juga. Setelah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan Tuhan Yesus bilang, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Halo, orang Kristen gak boleh punya musuh, gak boleh dendam. Dendam gue sampai mati gue gak ketemu dia tuh. Itu gak boleh tuh. Ya, biar nanti kami ketemu di tanah pekuburan saja, di tanah merah gitu saudara ya. Haleluya, jangan saudara. Kita nggak boleh seperti itu. Kita sedang tidak mempraktikkan menjadi seorang Kristen yang sejati. Jadi saya mau katakan saudara, poin yang ketiga kita menjadi Kristen sejati, yaitu kita menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Kita terus melakukan yang baik. Firman Tuhan bilang, kalau lakukanlah yang baik, berdamai dengan semua orang. Kalau itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Ya saudara ya. Jadi saudara, menjadi pengikut Kristus harus ada buktinya saudara. Jangan kita menjadi amigos atau bigos, biang gosip atau anak biang gosip. Tapi bagaimana? Ya, kita selalu kan kita sering berdoa ya seperti tadi, jadikan aku Tuhan rumah doamu, Tuhan aku menjadi pelaku firman. Ya itulah pelaku firman menghasilkan buah saudara yang kasih Tuhan. Ya, supaya saya pribadi, setiap jemaat di SDRC Depok, siapapun yang mendengarkan ini, kita menghasilkan buah di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai pengikut Kristus. Dan disinilah banyak orang yang gagal, saudara.
Dan hati-hati loh, firman Tuhan ternyata bilang begini saudara. Buah yang baik, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin buah yang baik itu menghasilkan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan tidak mungkin juga pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Dari buahnya lah kamu tahu, kamu kenal seseorang itu. Dan dikatakan Tuhan Yesus, ini yang tidak enak. Setiap pohon yang tidak berbuah, ya apa saudara? Ditebang. Bukan cuma ditebang, dicampakkan ke dalam api. Matius 3 bilang, kapak sudah tersedia di akar pohon. Yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Jadi saudara jangan terlena dengan kasih karunia tadi saudara. Kita harus selalu melakukan yang baik saudara, yang terbaik saudara, supaya lewat kehidupan kita, sebagaimana jemaat mula-mula orang melihat gambaran Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah kita disebut menjadi orang Kristen sejati. Ya saudara yang kasih Tuhan, buah roh harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Buahnya satu, rasanya berapa? Rasanya berapa? Buah roh rasanya berapa? 9, saudara ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Ini harus kita hafal saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya hafal untuk kita praktekkan gitu loh. Untuk terus kita berjuang saudara yang kasih Tuhan. Itulah menjadi orang Kristen sejati. Bukan beragama Kristen. Cuman di Indonesia sebenarnya yang di kolom KTP-nya ditaruh apa? Agama. Sebenarnya itu nggak perlu. Seperti kata Ibu Gembala sidang kemarin apa? Kita bukan beragama tetapi Tuhan. Yes. Jangan mau terjebak. Wah, saya sudah beragama Kristen, saya selamat. Enggak, menjadi orang Kristen dan praktek orang Kristen itu, ini saudara yang sedang kita lakukan hari ini. Kita sudah percaya bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya bahwa kita sudah ditebus. Tetapi bagaimana sebenarnya di dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita menghasilkan buah saudara yang dikasih Tuhan? Adakah orang merasakan nyaman di dekat kita, bukan karena kita kompromi ya saudara ya, bukan. Tetapi orang rasa enak gitu saudara ya. Kenapa? Karena praktik dan kebenaran firman Tuhan itu saudara. Dan jangan sampai kita terlena saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya karena kita tidak berbuah, kita merasa sudah diselamatkan, tapi ternyata kapak sudah tersedia dan ditebang. Kita dibuang saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, praktek dari menghasilkan buah itu, lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan. Mari kita praktekkan. Sekali lagi saya katakan, kita lakukan ini semua bukan supaya kita selamat, bukan saudara. Kita sudah selamat, tetapi bukti keselamatan kita itulah maka kita datang beribadah kepada Tuhan seperti hari ini. Bukti keselamatan itulah maka saya menolong orang. Bukti keselamatan itulah maka saya mendoakan orang. Bukti keselamatan itulah saya melayani di gereja lokal. Bukti keselamatan itulah saya lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bukti keselamatan itulah maka saya berusaha terus untuk hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita, sehingga saudara dan saya menjadi orang Kristen sejati, bukan orang yang sekedar beragama. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Yesus engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Worship singer. Haleluya, sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau menjadi orang Kristen sejati, pengikut-Mu Tuhan. Mampukan kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami alami di dalam hidup ini, kami yakin dan percaya Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kami. Tetapi Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami, yang menolong kami, yang membela kami, yang memberi penghiburan kepada kami, sehingga kami tidak pernah berjalan di dalam kesendirian di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah firman ini terus berbicara baik di hati hamba-Mu maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati dan berbahagia sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kita semua diberkati, amin ya. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan kita, penyertaan yang Tuhan berikan bagi kita dapat kita lakukan dimanapun kita berada, amin ya. Haleluya. Selanjutnya kita akan berikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di surga, kami sembah di Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa tetap ada sebagaimana kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengar puji-pujian bagi-Mu. Kami juga sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap hidup selalu Tuhan, melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup terus bertumbuh Tuhan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami terus bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Dan biar hasil buah yang kami lakukan Tuhan, biar boleh itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Berkatilah setiap persembahan yang kami berikan pada hari ini akan dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan, khusus untuk di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ingin doa kami Tuhan. Amin. Kita berikan satu pujian, jangan lelah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang begitu kami kasihi, Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami Kau berikan pengertian lebih dalam lagi tentang siapa kami harus berbuat ya Bapa. Biarlah Kau menyertai kami, Kau kirimkan Roh Kudus-Mu selalu untuk mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa di surga, Haleluya. pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau menaikkan syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara-negara yang sedang berkesusahan Tuhan, yang masih terus bergumul dengan COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Engkau mau terus memperhatikan mereka Tuhan, mau melihat mereka Tuhan, kesusahan mereka, kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang mau cukupkan dan Engkau mau melepaskan ya Bapa, karena kami tahu hanya Engkau yang berkuasa untuk melepaskan COVID ini dari bumi ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi kepala-kepala negara Tuhan, agar mereka boleh bertelut Tuhan, mereka boleh meminta ampun kepadamu atas setiap kesalahan mereka ya Bapa, agar negara-negara mereka bisa dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan bagi presiden kami. Biarlah Tuhan Yesus kerendahan hati selalu ada di diri presiden kami ya Bapa, agar dia juga selalu merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa, agar rakyat Indonesia juga Tuhan boleh mendapatkan dampak dari kerendahan hatinya ya Bapa. Bapa, kami serahkan keberadaan dari bangsa kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi permasalahan kami, Tuhan mau bantu, Tuhan mau angkat semuanya ya Bapa, dan Kau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati akan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau membuka tingkap langit-Mu ya Bapa, berkat dari langit-Mu dan tercurah di Indonesia ini ya Bapa, agar rakyat kami tidak berkekurangan Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemi ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi lapangan pekerjaan di negeri kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau juga mau menumbuhkan kembali perekonomian kami, agar bangsa kami tidak semakin terpuruk dan semakin terpuruk, tapi semakin maju di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keberadaan negara kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh aparat daripada pemerintahan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan-Mu Tuhan bersatu hati, mau tunduk kepadamu ya Bapa. Mereka mau berdoa bagi negeri kami, dan kami percaya Tuhan bahwa hanya ada 2 atau 3 orang yang tunduk kepadamu Tuhan, Kau akan memberkati negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan di Depok ini di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan Yesus berkati kota Depok ini Tuhan. Kau jaga kota Depok ini Tuhan. Jauhkan kota Depok daripada kekacauan. Jauhkan kota Depok dari pandemi yang berkepanjangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh kembali hidup normal, itulah kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang baik yang menjadi kerinduan kami pasti Engkau memberkatinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kota Depok ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Bapak di surga, kami juga menyerahkan akan keberadaan dari jemaat kami di SDA Arasi Tuhan Yesus. Tuhan rawat semua jemaat kami satu persatu Tuhan, yang tidak ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kau lawat ke rumah mereka masing-masing di mana mereka berada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, apa yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan bantu mereka ya Bapa. Bapa di surga, ajar mereka juga Tuhan untuk tetap meminta kepadamu, berdoa kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan meninggalkan kami semua di gereja GSDA Arasi ini ya Bapa. Kami percaya tangan kasih-Mu selalu terulur kepada kami ya Bapa. Tangan kasih-Mu selalu menaungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sedang sakit juga. Kami percaya Engkau sedang berangsur-angsur memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan mereka akan kembali pulang dan mereka akan sehat kembali ya Bapa secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bungkus kami jemaat di SDA Arasi yang lain agar kami tidak terpapar oleh COVID ini ya Bapa. Jadikan imun kami kuat untuk melawan ini semua ya Bapa, karena kami tahu Tuhan tangan kasih-Mu akan
menaungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak kami semua Tuhan, anak-anak kami yang sedang masih menuntut ilmu dan biarlah Engkau mau memberkati mereka, dan biarlah Tuhan anak-anak kami juga tepat pada waktunya nanti boleh kembali ke sekolah mereka masing-masing ya Bapa. Berkati juga para guru Tuhan, agar para guru juga boleh betul-betul memperhatikan anak-anak mereka, yang anak didik mereka, sehingga walaupun mereka belajar di rumah, mereka tidak ketinggalan ya Bapa. Kami juga berdoa bagi para mahasiswa Tuhan Yesus, Engkau juga mau berikan hikmat yang besar kepada mereka untuk mengejar ketinggalan mereka, bahkan menyelesaikan kuliah mereka tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi anak-anak kami yang sedang bekerja Tuhan, kami mengucap syukur karena di keadaan seperti ini mereka masih tetap bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati di mana mereka bekerja, tempat di mana mereka bekerja Tuhan, agar terus berkat mengalir melalui perusahaan-perusahaan ini ya Bapak. Terima kasih yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan buka akan peluang untuk mendapatkan pekerjaan kepada anak-anak kami, dan ajarlah anak-anak kami untuk tetap sabar untuk menanti jawaban-Mu sambil mereka tetap berusaha. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan keberadaan dari jemaat kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga keadaan negara kami dan negara-negara di dunia ini ke dalam tangan-Mu, agar kami semua Tuhan boleh menjadi mendapatkan kasih karunia-Mu, dan negara di dunia ini boleh dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, kami sudah menyampaikan syafaat kami, biarlah Engkau boleh menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami percaya apa yang akan terjadi dalam hidup kami itu adalah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Haleluya.